Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Atallah dari kelas TROA dengan NIM 3 digit terakhir 011 dari Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan simulasikan bagaimana cara bukan simulasi sih, lebih tepatnya menjelaskan sebuah hasil praktikum saya, yaitu sistem kendali temperatur dengan Autonix TK4S T4RN, pengambilan data secara manual, jadi menggunakan stopwatch. Yang pertama tuh langsung aja ya, respon system. Respon system adalah tanggapan keluaran atau output terhadap suatu masukan atau input yang diberikan ke sistem kendali. Respon sistem memberikan informasi mengenai stabilitas, kecepatan, dan keakuratan sistem dalam mencapai kondisi setimbang setelah adanya gangguan atau perubahan input. Dalam konteks pengendalian temperatur, respon sistem dapat diamati melalui perubahan suhu terhadap waktu. Ketika terjadi perubahan set point atau saat sistem menerima aksi kontrol. Seperti itu ya kurang lebihnya. Dan respon sistem pun dibagi menjadi dua, yaitu open loop dan closed loop. Sistem open loop atau loop terbuka adalah sistem yang bekerja tanpa adanya umpan balik atau feedback. Artinya, sinyal keluaran tidak digunakan untuk mempengaruhi atau memperbaiki masukan. Pada sistem ini, controller memberikan aksi berdasarkan perintah yang telah ditentukan, tanpa memperhatikan kondisi aktual dari keluaran. Contohnya, jika sistem pemanas diatur untuk hidup selama 10 detik, maka elemen pemanas akan bekerja penuh selama waktu tersebut tanpa memperhatikan apakah suhu sudah tercapai atau belum. Kelebihan dari sistem open loop adalah sederhana dan mudah diimplementasikan. Namun, kelemahannya adalah tidak mampu mengkoreksi kesalahan akibat disturbance atau variasi lingkungan. Dalam sistem temperatur, sistem open loop akan menghasilkan sebuah respon yang bergantung penuh pada karakteristik beban, thermal, dan kapasitas pemanas. Yang kedua, closed loop. Berbeda dengan open loop, sistem closed loop atau loop tertutup memiliki mekanisme umpan balik, di mana nilai keluaran aktual dibandingkan dengan nilai set point. Jika terjadi perbedaan atau kesalahan, controller akan menyesuaikan aksi kendalinya untuk mengurangi kesalahan tersebut. Pada sistem temperatur menggunakan Autonix TK4S T4 T4RN, controller membaca suhu aktual dari sensor. Awal ya. Pada sistem temperatur menggunakan Autonix TK4ST4RN, controller membaca suhu aktual dari sensor termokouple, membandingkannya dengan set point, kemudian menyalakan atau mematikan elemen pemanas untuk menjaga suhu tetap stabil. Sistem closed loop lebih akurat dan stabil karena mampu menyesuaikan diri terhadap gangguan eksternal atau perubahan beban panas. Nah, ini contoh diagram bloknya dari open loop maupun closed loop. Untuk open loop, dia tuh langsung aja, misalnya kita kasih input atau set point, dia akan memprosesnya dalam plan, kemudian langsung menghasilkan output. Sedangkan closed loop itu dia saat kita memberikan set point atau input, dia akan masuk ke controller, dari controller ke proses, dari proses ke output. Di keluaran output ini diambil ke sensor, dideteksi oleh sensor, kemudian dijadikan sebagai feedback untuk membandingkan nilai set point dan nilai aktual yang terjadi pada proses. Kemudian setelah dibandingkan, dikoreksi di pengendali ini. Pengendalinya ini ada on off, PID, integral state feedback, dan lain sejenisnya.
intinya controller gitu. Dan kemudian nih ada operasional Autonix TK4S, T4RN, dan datasheet. Autonix TK4S, T4RN adalah controller suhu digital yang digunakan secara luas dalam sistem otomasi industri. Alat ini dapat bekerja dalam mode manual maupun otomatis, serta mendukung kontrol on-off dan PID. Pengendali ini dilengkapi dengan display TV untuk menampilkan suhu aktual dan set value untuk menampilkan suhu target. Beberapa fitur penting Autonix TK4S T4RN antara lain itu ada output control, dapat berupa relay, solid state relay, atau analog output. Terus ada auto tuning, kemampuan otomatis menyesuaikan parameter PID untuk performa optimal. Keempat itu ada multi SV, memungkinkan penyimpanan beberapa nilai set point. Yang keempat itu ada alarm dan indikator status, menunjukkan kondisi kerja atau kesalahan. Dalam datasheetnya, TK4S T4R memiliki input untuk thermocouple tipe K dengan rentang pengukuran suhu yang luas. Thermocouple tipe K memiliki polaritas kabel merah untuk plus dan biru untuk negatif. Menggunakan junction logam nikel berlapis tembaga dan dilindungi oleh kabel bersilk. Elemen pemanas menggunakan lampu pijar dengan filamen waveform yang menghasilkan panas ketika dialiri arus listrik. Untuk lebih jelasnya aku tunjukin ini aja deh. Nah, ini datasheetnya. Ini TK series ya, TK4R tadi. Nah, ini high accuracy standar PID control. Ini untuk penamaan ya. Ini TK-nya itu series, 4-nya itu digit untuk switching mode switching mode power lah itu ya. Kemudian ini S itu size-nya. Kalau S itu berarti dia ukurannya segini ya. Kemudian ada option input output 1, berarti dia standar ya. Dia ada heating, ada coolingnya, ada alarmnya. Dan untuk 4 power supply itu berarti dia nah ini dia buat supply-nya dia rentang 100 sampai 240 volt alternatif current dengan frekuensi 50 sampai 60 Hz. Kemudian R ya ini untuk output 1, kontrol output. R itu dia makanya relay dia. Untuk TK4S14RR itu dia makanya relay untuk output 1. Kemudian untuk output 2 dia makanya relay juga. Oke. Ini spesifikasinya. Ini rentang tegangan yang bekerja pada TK14R ini, TK4R14RR, TK4S sorry. Dan bisa allowable voltage range-nya 90 sampai 110% dari sini ya. Jadi bisa di 90% sampai 110% dari rentang ini. Kemudian dia ada thermocouple. Nah, ini yang tadi bisa dia tuh bisa pakai thermocouple tipe K. Nih. Bisa dia. Kemudian seperti itu. Nanti aku bisa sertakan ini di drive, nanti aku kirim di komen. Dan ini koneksinya. Nih relay-nya ada di pin berapa aja, bisa kalian lihat sendiri. Seperti itu. Kita pakai yang ini nih. Yang ini nih, TK4S. Nah, bisa kita lihat ya. Ini dia bisa serial komunikasi konverternya ada SCM. Ini buat serial ya, sama paralel.
Ini aku pencet apa tadi? Ya kurang lebih ini bisa buat paralel. Terus ini ada USB dan lain sebagainya. Terus ini nah ini parameter 1 isinya apa aja. Di sini ada cara penggunaannya ya. Terus ini parameter 2. Ini buat ngatur PID. Nah, ini parameter 3. Kita paling mainnya tuh di range parameter 1 sama 2. Oke, balik lagi. Biar enaknya aku langsung tunjukin videonya aja deh. Nah, ini dia. Waduh, nge-lag. Nah, ini videonya. Ntar ya, lagi mengunduh ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengontrol menggunakan ID. Di setting bahwa suhunya tuh suhu dari termokupol masih 31 derajat. Oke, langsung aja kita tekan mode, kita tahan lama. Ini untuk kemudian mengontrol PID untuk ya. parameternya kita pilih yang kedua. Kemudian kita klik mode lagi. Nah, ini untuk mode PI. Kemudian yang kedua ini untuk I. Yang ketiga ini D. Jadi PID. D-nya itu tadi 40, PI-nya 30 dan I-nya 20. Kalau udah, langsung aja kita tekan modenya lama. Nah, jika sudah, ini tinggal kita setting di mana? Nah, itu aku mau setting set point-nya. Nah, Itu set point-nya ini 50. di 50. 50 ini kita bisa naikin yang sebelah sini mau 60 atau 50 seperti itu. Jika sudah, langsung aja kita lepas, langsung kita lepas di sini. Dan suhunya di sini akan naik terus. Kita tunggu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kurang lebih tadi seperti itu. Dia bakal dalam video praktikum ditunjukkan cara mengubah parameter set point dan mode kontrol secara langsung dari panel auto tuning, yaitu dengan menggunakan tombol navigasi. Nah, seperti itu yang tadi aku tampilin videonya. Itu tuh buat masuk ke mode PID itu ada caranya lagi. Kalian bisa lihat tadi di datasheet buat ke mode PID itu ada di parameter 2. Oke. Pengambilan data manual. Pengambilan data secara manual dilakukan untuk mencatat perubahan suhu terhadap waktu selama sistem beroperasi. Proses ini dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama itu menentukan nilai set point, kemudian menghidupkan sistem pemanas dan mulai mencatat nilai suhu dari tampilan PV proses variable setiap kenaikan suhu dalam interval waktu tertentu. Yang ketiga itu mencatat waktu saat suhu mencapai nilai maksimum atau overshoot dan waktu ketika suhu mulai stabil di sekitar set point, settling time atau steady state. Yang terakhir itu menghentikan pencatatan menghentikan sorry ini lagi gak enak dan aku ada asam lambung dikit. Yang keempat itu menghentikan pencatatan setelah interval waktu 3 menit. Jadi dalam praktikum aku tuh dia interval waktunya tuh selama 3 menit dia mati,
perubahannya. Setelah itu masukin datanya ke Excel. Setelahnya itu kita buat grafik kenaikan ya. Nah, ini data yang diperoleh kemudian digunakan untuk membuat grafik suhu terhadap waktu. Nah, sampai sini ya. Tadi itu aku dalam praktikum yang aku lakukan itu ada menggunakan dua sistem kontrol, yaitu on-off hysteresis dan PID. Untuk menjelaskan dari hysteresis merupakan bentuk kontrol paling sederhana, di mana sistem hanya memiliki dua aksi, yaitu on dan off. Prinsip kerjanya itu menyalakan elemen pemanas saat suhu di bawah atas set point, di bawah batas set point, dan mematikannya saat suhu di atas batas set point. Jarak antara batas atas dan bawah disebut sebagai lebar hysteresis atau dead zone. Tujuan dari hysteresis adalah mencegah terjadinya chatter atau kondisi ketika sistem terus-menerus hidup dan mati secara cepat di sekitar set point akibat perubahan kecil suhu. Ini kalau misalnya aktif terus atau nyala mati di tempat secara cepat, itu bakal mengakibatkan komponen relay itu cepat rusak. Kan kita pakai yang TK4S atau 4R itu controllernya outputnya itu makanya relay. Jadi kalau misalnya kita sering hidup mati itu akan menyebabkan memperpendek masa pakai dari alat yang digunakan. Dengan adanya hysteresis, sistem menjadi lebih stabil dan mengurangi kausan pada komponen seperti relay atau solenoid yang sensitif terhadap frekuensi switching tinggi. Lebar hysteresis yang terlalu sempit akan membuat suhu lebih mendekati set point, tetapi menyebabkan frekuensi on atau off meningkat. Sebaliknya, jika lebar hysteresis diperlebar, suhu akan lebih beroscilasi di sekitar set point, namun sistem bekerja lebih awet. Secara umum, kontrol on-off cocok digunakan untuk sistem yang lambat atau dengan kapasitas pemanas besar seperti pemanas ruangan atau kompresor kulkas. Pada praktikum, grafik percobaan menunjukkan pola suhu naik turun berulang di start set point mencerminkan karakteristik sistem on-off dengan hysteresis. Oke, ini merupakan tabel hasil dari pengamatan selama kurang lebih tuh 180 detik atau 3 menit per satu kali percobaan. Ini ada hysteresis, ada PID, ada kontrol PID, ada cuman P, ada yang ada PID-nya juga, ada PI, ada hanya D, seperti itu kurang lebih. Terus ini merupakan grafik-grafiknya, grafik-grafik yang didapatkan. Ini untuk hysteresis, ini untuk hysteresis, ini hysteresis 2, hysteresis 5. Ini 50 nih maksudnya detiknya ya, 50 detik. Set point-nya 50 derajat Celcius. Kalau ini 60 derajat Celcius dengan hysteresis 2 grafik-grafiknya. Jadi grafik-grafiknya itu berasal dari sini ya. Dan ini untuk grafik dari PID. PI-nya 10, I dan D-nya 0. Terus ini PI-nya 20, I dan D-nya juga 0. Nah, ini untuk yang P-nya 30, I-nya 20, D-nya 0 atau kosong ya, 0. Dan ini untuk PID ya. P-nya 30, I-nya 20, D-nya 20. Dan yang paling stabil itu yang ini ya. Yang PID-nya 30, 20, 30. Ini juga yang 30, 40 cukup stabil juga. Ini nanti bakal aku jelasin lagi di next slide atau next PPT. Nah, ini bisa kalian lihat pada suhu awalnya itu 30 derajat Celcius, itu tuh naik sampai ke sini, sampai ke set pointnya 50 derajat Celcius yang tadi aku tunjukin di video. Itu dia akan stay terus
saat misalnya suhunya turun, kan ini dia histerisisnya 2, jadi setiap dia turun 2 kali, turun 2 dia bakal naik lagi. Nah ini buktinya dia turun 1 ke 5 ke 49 terus ke 48, setelah 48 dia naik lagi buat menjaga suhu tetap pada set point. Untuk yang histerisis 5 dia bakal mempertahankan set pointnya saat sudah turun 5 suhunya, misal di 45 derajat Celcius dia bakal naik. Tapi ini waktunya nggak cukup karena kita cuma pakai rentang interval waktu 3 menit atau 180 detik. Tapi dalam pengamatan nyatanya dia akan turun sampai 45 kemudian naik lagi ke 50 untuk mempertahankan nilai set point. Kemudian yang kedua itu ada kontrol PID atau tempo proporsional. Kontrol PID digunakan untuk meningkatkan kehalusan respon sistem dibandingkan kontrol on off murni karena output dari Autonix TK4 ST4RN berupa relay yang hanya bisa on atau off. Maka sinyal kontrol disimulasikan melalui pengaturan rasio waktu on dan off dalam duty cycle ya, dalam satu siklus waktu tetap. Jika suhu jauh di bawah set point, relay akan on lebih lama dalam satu siklus. Saat suhu mendekati set point, waktu on off menjadi seimbang. Contohnya pada suhu rendah, on sekitar 0,7 detik dan off sekitar 0,3 detik, sedangkan di sekitar set point on sama dengan off sama dengan 0,5 detik. Ya, ini rata-ratanya ya, 0,5 detik itu rata-ratanya. Dengan cara ini, perilaku sistem mendekati kontrol kontinu. Kontrol PID bekerja berdasarkan 3 komponen utama, yaitu proporsional atau P, mempercepat respon dengan menyesuaikan aksi kontrol sesuai besar error. Yang kedua itu integral atau I, menghilangkan kesalahan jangka panjang. Yang terakhir itu ada derivatif atau D, mengantisipasi perubahan cepat untuk mencegah overshoot. Jadi P ini untuk respon yang cepat gitu. Dia bakal misalnya dari suhu awal dia misalnya ke 50, dia kalau misalnya P-nya gede dia bakal naiknya cepat. Tapi rawan overshoot. Gitu. Dan derivatif itu mengantisipasinya. Jadi misalnya ada perubahan cepat, dia tahan gitu, menahan P-nya. Dan integral ini untuk menghilangkan kesalahan jangka panjang, misalnya ada ininya, ada overshootnya, ada tunaknya. Nanti lama-lama tuh dia bakal stabil karena ada integral. Dibanding kontrol on off murni, kontrol PID menghasilkan overshoot yang lebih kecil dan setting time lebih cepat. Siklus kontrol yang lebih pendek menghasilkan kontrol yang lebih halus dan stabil. Pada grafik percobaan, respon suhu menunjukkan peningkatan cepat menuju set point dengan sedikit overshoot, lalu stabil tanpa osilasi berulang. Nah, ini contohnya ya. Dia bakal lebih cepat nih naiknya nih kalau dibanding sama nah ini kan dia agak lama ya, dia sampai buat menyentuh set point tuh 75 detik, bahkan yang ini tuh ke 60 tuh 125 detik. Tapi jika pakai PID, misal P nih ya, P-nya dia 10, dia lebih cepat ya buat nyampe set poinnya ya, sekitar sini tuh dia cepat. Dan ini P-nya 30, dia makin cepat lagi. Dia kurang dari 25, bahkan kurang dari 25 detik dia bisa nyampe 60. Kalau yang di on off itu sekitar 125 detik baru bisa nyampe 60. Dan untuk integral dia tuh bakal mempertahankan kestabilannya. Nah ini dia mempertahankan stabilannya walaupun dia agak turun. Nah tapi nanti dia bakal mempertahankan. Nah ini juga, ini semakin besar dia stabil di bagian sini ya nih, bagian ujung sini dia makin stabil. Nah ini kan 0 nih, dia nggak stabil banget, osilasinya sangat besar. Dan kemudian ini ada D-nya itu menghilangkan overshoot. Di sini nggak kelihatan kan, di sini nggak ada overshoot sama sekali. Dia langsung stabil, naik langsung stabil dan seterusnya.
Dan kesimpulannya, berdasarkan hasil praktikum sistem kendali temperatur menggunakan Autonix TK4S T4RN, dapat disimpulkan bahwa pengendalian suhu dengan sistem closed loop memberikan hasil yang lebih stabil dibandingkan open loop karena adanya proses umpan balik antara sensor dan controller. Kontrol on-off hysteresis bekerja sederhana dengan dua aksi utama yaitu on dan off, namun menimbulkan fluktuasi suhu di sekitar set point akibat perbedaan batas atas dan bawah hysteresis. Sebaliknya, kontrol PID atau time proportional mengatur rasio waktu on dan off secara proporsional terhadap besar error, sehingga menghasilkan respon yang lebih halus, offset yang lebih kecil, dan waktu tunak yang lebih cepat. Secara keseluruhan, sistem kontrol PID pada Autonix TK4S T4RN mampu menjaga suhu lebih akurat dan efisien, serta memberikan performa pengendalian yang lebih baik dibandingkan kontrol on-off konvensional. Oke, sekian. Terima kasih atas pemaparan praktikum yang saya lakukan. Kurang lebih mohon maaf jika ada kesalahan, dan dari tadi aku udah batuk-batuk karena emang aku punya asam lambung. Jadi kalau misalnya grogi atau apa, aku kayak pengen muntah gitu, aku mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.